Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman RBC dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast RBC, episode yang ketiga dalam pembahasan review buku sekaligus menghadirkan sesuatu orang keren. Nah, kita hari ini akan membahas sebuah buku yang lagi ngetren banget di kalangan anak muda. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan teman ngobrol kita pada hari ini, ada Deva. Hai, selamat malam. Kalau yang nonton pagi, Oh, salah ya. Tetap harus semangat pagi sih. oke, selamat pagi, malam, siang, tergantung yang nonton ya. Iya. Nah, gimana kabarnya Deva? Alhamdulillah baik. Gimana nih, Mbak? Yuk, baik. Baik juga, alhamdulillah. Nah, hari ini, ya aku ulangin lagi ya, hari ini kita akan bahas salah satu buku tentang A Handbook for Feeling Control. Ini salah satu buku yang menurutku semua orang harus punya, karena ini kayak, apa ya, tahapan dimana kita itu di usia remaja itu pasti mengalaminya, ya di tengah quarter life crisis gitu ya, yaitu kita butuh mengenali diri sendiri gitu. Jadi buat kalian yang penasaran dengan isi bukunya, stay tune. Oke, Deva, aktivitas kamu akhir-akhir ini apa nih? Aduh. Oke, aktivitasku sekarang, karena aku udah selesai nih ya di sidang dan lagi nunggu yudisium. Jadi Ya. sekarang sih aktivitasnya lagi nunggu yudisium. Terus ada beberapa kerjaan, kadang juga ada MC dan beberapa Hmm. hal. Dan sekarang juga lagi, alhamdulillah lagi coba-coba bangun bisnis kecil-kecilan dan juga platform sih sama teman-teman. Oke, sibuk banget ya, Deva Aduh, ya. Berarti baru lulus ya? Wisuda? Belum? belum dong. Oh, belum wisuda. Iya. Oke, masih mau nunggu yudisium. Nah, for your information aja nih guys, Deva ini dari jurusan psikologi. Jadi aku sengaja mendatangkan Deva karena pembahasannya memang sangat cocok banget dengan Deva. Apalagi kalau dia dilihat-lihat nih dari Instagramnya. Instagramnya bisa ditampilkan di sini. Aduh. Dia ini kayaknya sudah mengalami apa ya, penemuan jati diri. Seperti yang akan kita bahas hari ini ya, bagaimana sih kita mengenal diri sendiri gitu. Nah, Dev, menurut kamu mengenal diri sendiri itu kayak gimana sih? Menurut aku sih mengenal diri sendiri itu penting banget ya Mbak Hmm. ya. Apalagi kita jadi mahasiswa dan di umur-umur kayak aku ya, di life quarter crisis ya. Quarter life crisis. Salah ya, quarter life crisis gitu. Nah, itu tuh menurut aku penting banget nih ya untuk kita mengenal jati diri. Untuk apa? Untuk kita tahu nih tujuan kita ke depan seperti apa dan Hmm. kita bisa bertahan tiba-tiba nih kita ada di situasi yang tidak kita inginkan Hmm. gitu. Jadi penting banget sih buat kita tahu jati diri kita Oke, gitu. artinya kita udah mengetahui nih potensi diri kita itu apa, sehingga sewaktu-waktu misalnya ada kondisi yang tidak biasa, kita bisa lebih cepat untuk adaptif gitu ya. Karena misalnya aja kemarin ini tiba-tiba pandemi gitu kan, kita Betul. nggak pernah tahu tiba-tiba aja kita nggak bisa melakukan banyak aktivitas gitu kan. Nah kalau kita udah bisa di tahap bahwa kita udah mengenal diri kita sendiri, maka ya kita bisa mengeksplor lebih jauh nih kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi tersebut gitu ya, Dev ya. Oke, nah berarti mengenal diri ini lebih erat kaitannya dengan potensi diri gitu, gitu ya. Iya juga, betul. Lebih ke potensi diri, terus bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri ya kasih. Betul, Nah, penting banget itu. kalau kamu sendiri nih, journey kamu selama mencari atau mengenal diri sendiri, ada nggak sih titik balik gimana kamu tuh merasa bahwa, oh ini loh Deva yang sebenarnya gitu. Itu kan pasti peralihan ya dari yang dulu kita masih anak-anak, kemudian kita jadi remaja, dan pasti ada suatu peristiwa atau pengalaman tertentu yang bikin kita tuh kayak sadar, oh ini loh diri aku yang sebenarnya, ini loh sesuatu yang aku suka gitu. Dan ini yang akan aku explore ke depannya. Ada nggak journey kayak gitu? Ada banget sih. Gimana? Aku selalu percaya dalam hidup aku ya Mbak Ayu. Aku sebutnya Mbak Ayu aja ya. Ya, boleh deh. Oke. Aku selalu percaya bahwa hal paling berharga itu adalah pengalaman hidup. Mm-mm. Walaupun Sepakat. emang dalam dunia pendidikan itu penting banget ya buat kita belajar, tapi Mm. nggak kalah penting kalau kita belajar dari pengalaman hidup. Oke. Apa yang terjadi sama kita itu ya kita jadiin pembelajaran buat hidup kita kayak Mm. gitu. Dulu aku tipe orang yang kurang terlalu kenal sama diri sendiri. Yes, betul. Kalau dibilang sih ya baru-baru aja sih. Tapi aku selalu bilang nggak ada kata terlambat ya. Selama kita mau belajar, berproses dan mau berubah jadi orang yang lebih baik gitu kan ya.
Untuk mengenal mencintai diri sendiri itu, dulu aku tipe orang yang sangat-sangat gak kenal sama diri sendiri. Bahkan kayak aku nggak pernah punya plan, aku pengen apa. Bahkan Hmm. aku nggak tahu kalau tanyain, kamu pengen apa ke Oke, depannya? kayak Ya udah aku ikut jawab alur absurd gitu ya. aja gitu ya. Oh ya Iya, udah iya. ikutin apalah gitu, apa kata nanti gitu. Atau enggak, dulu tuh saking nggak kenal sama diri sendiri, aku selalu mempedulikan orang lain tanpa aku mempedulikan diri aku sendiri. Oke, Padahal paling nah, penting itu kan adalah utamakan diri sendiri iya dulu. betul betul. Kita harus bahagia sama diri kita, baru kita boleh buat mementingkan kebahagiaan orang lain. Kayak gitu Mm-mm. sih. Tapi kalau spesifik pengalaman ada nggak? Misalnya ketika ketika kamu mulai belajar public speaking atau ketika kamu masuk ke jurusan psikologi itu sendiri, kayak kamu benar-benar menemukan, oh ini loh dunia aku yang aku suka gitu. Ada sih, pasti ada ya. Kayak aku dulu di jurusan kayak psikologi gitu. Dulu aku juga bingung sih mau jurusan apa gitu. Akhirnya aku tahu nih kebutuhanku kayak apa. Akhirnya ya udah aku milih ke jurusan psikologi. Kayak Mm-mm. gitu sih Mbak Ayu. Mm-mm. Dan dari situ kamu kemudian mengetahui ya kalau oh, aku suka ini sama psikologi itu atau nggak suka. Dulu di otak aku itu aku pengen ngambil jurusan psikologi karena aku pengen kenal sama diri aku dan suatu hari aku pengen bisa bantu orang lain juga. Oh Kayak gitu. gitu. Justru kamu merasa butuh ambil jurusan ini untuk mengenali diri sendiri. Betul, betul banget. Aku dulu dibingungkan sama dua hal, ilmu komunikasi sama ilmu psikologi. Oke, pas mau ngambil jurusan ya. Betul. Terus akhirnya karena kamu merasa kayaknya aku masih belum tahu tentang diri aku, ya udahlah aku masuk psikologi untuk sebenarnya bukan untuk orang lain, justru untuk mengenal diri sendiri ya awal-awalnya. Betul, iya. Aku baru Oke. aku baru ngerasa betapa aware kita buat diri kita sendiri tuh saat aku merasakan kuliah di psikologi Oh gitu. gitu, iya iya Iya. iya. Nah, buat orang-orang yang mungkin bukan dari background psikologi, menurut kamu apa yang harus kita lakukan ini untuk bisa mengetahui potensi kita atau benar-benar mengenal diri kita sendiri? Kalau bagi aku sih ada beberapa cara ya Mbak ya. Yang pertama itu buat teman-teman yang pengen kenal sama diri kita sendiri, ya teman-teman udah harus tahu nih. Kira-kira itu ya hal sederhana nih. Kira-kira teman-teman tuh suka dalam hal apa sih? Nggak Mm-mm. suka dalam hal apa? Sebenarnya tujuan terbesar dalam hidup teman-teman itu apa sih gitu. Dan menurut aku tuh penting buat teman-teman itu cari satu waktu buat diri teman-teman kayak Me entah itu time me ya. time. Me time itu bisa loh buat kita kayak ngobrol sama diri kita sendiri. Dan aku Hmm, sering ngelakuin itu juga. Jadi oke. kayak kira-kira sebenarnya aku tuh pengen apa sih? Heeh. Itu harus dicari gitu. Kita Mhm. nggak bisa, menurut aku ya, kita nggak bisa selama hidup itu kayak ya udah pekata Let it flow nanti, gitu let ya. it flow. Pasti kita harus punya tujuan hidup besar kita gitu. Kita aslinya pengen Mhm. apa, kita harus nargetin seperti apa, kita suka dalam hal apa sih, kita Iya. nggak suka dalam hal apa. Dan itu penting banget. Caranya adalah eh, beri waktu buat diri kalian, bicaralah sama diri teman-teman, carilah satu waktu kayak ya bener-bener yang satu waktu yang nyaman buat teman-teman kayak gitu, buat Mhm. ngobrol ke diri sendiri Oke, gitu. oke. Aku suka banget ini ngobrol sama diri sendiri karena di situ Mm-mm, ada proses refleksi, betul. kemudian proses itu tadi ya, mengenal lebih jauh apa sih yang kita mau gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya kayak itu lebih ke explore ya, kayak mengeksplor diri kita sendiri. Kita itu pernah melakukan apa aja sebelumnya mungkin ya, yang mungkin kita suka nih di sini gitu. Ya itu bisa jadi kita perluas lagi cakupannya biar lebih besar atau bahkan sesuatu yang belum pernah kita coba sama sekali dan kita ingin mencobanya gitu. Siapa tahu suka gitu. Nah, kadang orang itu kan nggak berani mencoba ya. Iya. Ketika udah berada di oke ini aku udah nyaman di sini. Aku kayaknya nggak perlu mencoba hal-hal yang lain lagi. Hmm. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku adalah selama teman-teman punya kesempatan, ya ambil aja. Tapi ingat sih, aku selalu ingat adalah ambillah kesempatan tapi harus tahu porsi diri kita sendiri. Ya itu lagi Ah, kembali ke betul. diri kita sendiri itu harus kenal gitu. Contoh nih, ketika ada kesempatan, entah itu teman-teman disuruh kayak nulis buku atau Hmm, sesuatu apapun, ambil aja. Tapi tetap ingat, harus memperhitungkan porsi diri sendiri oke. gitu. Jangan sampai semua diambil tapi kita nggak hitung porsi diri kita Ah, gitu. semangat banget. Mhm. Pokoknya yang paling penting adalah harus tahu sama diri sendiri dulu, kekuatannya itu harus tahu, Iya, kayak benar-benar gitu. harus tahu kekuatannya ya. Maksudnya kayak jangan sampai karena
terobsesi buat mencoba banyak Betul. hal, akhirnya kita kayak memforsir gitu ya, Iya, memforsir harus mencoba semuanya dulu gitu. iya Nggak juga, betul. yang penting adalah kita itu tadi ya, nyaman. Jadi kayak Nyaman. nyaman melakukannya, explore aja sebanyak-banyaknya gitu ya, Mm-mm. Devia kira-kira. Betul. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang tantangan ya, tantangan dan pastinya mencoba banyak hal. Pasti Mm. kita mengalami yang namanya gagal gitu kan. Mm-mm. Kayak aku udah mencoba ini tapi ternyata nggak nyaman ini di perjalanan. Artinya kita bisa menyebutnya sebagai oke, nggak apa ya, nggak cocok lah ya, nggak cocok Mm-mm. bukan gagal ya. Nah itu gimana kira-kira? Aku percaya bahwa itu tadi ya kayak kamu bilang nggak ada yang terlambat ya. Kalau misalkan kita gagal atau nggak cocok di suatu bidang ya udah nggak apa-apa, kita coba yang lain gitu. Artinya itu bukan gagal dan kita nggak terlambat untuk mengeksplor hal yang lain. Iya. Kamu sepakat nggak dengan hal itu? Iya, sepakat. Kalau tapi aku selalu bilang ke diri aku adalah jangan pernah, bahkan orang tua aku selalu bilang adalah ketika kamu belum bisa berhasil itu jangan pernah kata bilang aku gagal, Hmm. aku nggak bisa, tapi bilang aja memang ya belum berhasil, masih ada waktu lagi buat mencoba Ya, kayak dan gitu. itu nggak tergantung umur ya. Menurut aku enggak sih. Karena banyak orang yang kayak, aduh udah 25 tahun. Aku Aduh, udah 25 tahun ini kayak, aduh aku belum punya apa-apa, belum bisain itu gitu. Dan bahkan banyak orang yang kemudian menjadikan standar di usia tertentu harus punya ini itu gitu. iya, Dan mereka yang nggak punya akhirnya merasa gagal gitu. iya. Yang saat ini aku pelajari tentang itu ya Mbak Ayu ya adalah bisa jadi nih kita kalau ngelihat teman-teman ya di usia kita, waduh, udah nih dia punya rumah, punya investasi di mana-mana pernah kan, Iya ya betul. kan? Ada sedikit hal seperti itulah ya. Tapi menurut aku lagi kembali adalah boleh itu jadi patokan semangat kita, bahkan itu bisa jadi kayak doa, kayak Mm, ya mudah-mudahan oh masya Allah nih ya teman kita udah lebih dulu semoga rezekinya balik ke kita. mm, Udah cukup di situ aja. Di mm. setelah itu ya udah lakuin lagi lah fokus sama hidup kita. Apa yang Yes, pengen kita capai karena apa? exactly. Semakin kita ngelihat orang lain, menurut aku sendiri kita semakin stuck gitu. Heeh. Gitu. Kita nggak bakal tahu kita bakal bisa tumbuh kapan lagi, kita bakal bisa berkembang lagi kapan kayak gitu. Mhm. Gitu sih Iya, cukup iya, jadikan iya. kayak semangat dan doa aja Oke, kayak gitu. iya, iya. Itu sih. Bener sih, makanya aku pernah bilang ya di medsos aku, di konten aku bahwa kita itu kalau misalkan nyari role model ya, role model kan biasanya orang-orang kayak aku pengen nih kayak orang ini. Kita tuh Mhm. jangan pernah bener-bener pengen jadi orang itu gitu. Iya, Karena semua betul. orang tuh pasti berbeda dengan keunikannya masing-masing. Misalnya kamu melihat oh, orang itu udah sukses, oke. Mindset kita adalah aku bahagia dengan keberhasilannya Iya, gitu. Aku betul. pasti juga bisa berhasil, tapi Mhm. dengan cara yang lain juga. Dan itu hanya kita sendiri yang bisa mengetahuinya gitu. Dan yang pasti jangan pernah merasa kayak insecure ya, Mhm. insecure dan itu yang sekarang lagi banyak dialami oleh anak-anak muda. Aku jadi kepo sedikit deh. Kamu pernah nggak merasa insecure gitu? Pernah. Di saat-saat seperti apa? Oke. Aduh, kalau cerita insecure nih ya. Ada beberapa hal yang perjalanan aku sampai aku bisa memulai kayak oke, aku harus meminimalisir rasa insecureku Hmm, itu butuh proses yang panjang ya. yes. Insecureku dalam hal apa gitu ya? Hmm, Macam-macam sih. Aku pernah insecure karena aku kecil ya anaknya. mm, Aku tuh pernah banget sering insecure dalam hal itu, pernah. hmm. Apalagi dulu sempat pernah ikut kayak duta-duta kayak gitu. Oke. Itu juga dulu insecure banget karena lihat, waduh kontestan lain nih. Oh, oh, oh ya Iya, bener-bener. waduh, kontestan ini kayak udah pada, aduh cantik banget Oh, ya, pada kayak gitu. tinggi-tinggi gitu Tinggi, ya. semampai gitu. Terus Iya. kadang juga insecure, kadang kok kecil sendiri ya di antara teman-temanku seperti ini gitu. Tapi kembali lagi, alhamdulillah memang penting banget kita buat harus ada support system gitu ya. Oh, yes. Alhamdulillahnya orang tua sendiri, keluarga itu selalu bilang kalau apa, jadi orang itu banyakin bersyukurnya gitu. Hmm. Kalau apa ya, lihat itu adalah lihat yang ke bawah gitu, biar kita itu jadi manusia itu yang bersyukur gitu loh. Dan orang tua itu selalu bilang ke diri Deva sendiri buat kayak coba deh dilihat kamu masih alhamdulillah masih bisa sehat, masih bisa jalan, masih bisa ngelakuin ABC itu satu hal yang harus disyukuri. Dan itu jadinya aku juga belajar jadi orang tuh ya udah banyak yang bersyukur gitu. Hmm. Dan akhirnya belajar juga bahwa fokus aja sama kelebihan diri kamu. Bahkan pernah adalah salah satu mentor aku, dia juga selalu bilang adalah kalau kita ada di tengah-tengah orang seperti itu adalah ya udah fokus aja sama kelebihan kita, tonjolin kelebihan kita. Dan itu pun sampai sekarang aku masih belajar sih Mbak Ayu, Hmm. gitu.
Karena kalau Oke. insecure ya nggak ada habisnya gitu loh. Ya kan pasti kita akan ngerasa kurang, 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 ya Iya. kurang terus Dan itu kayak gitu. manusia ya. Iya banget. Manusia pasti. Betul, itu Iya. manusia banget sih. Yang penting menurut aku insecure tuh wajar. Yang penting itu cara kita buat ngehandle dan ngelola diri kita sendiri sih. Yes, dan itu yang akan kita bahas lainnya, itu tentang Aduh, menghandle diri diri kita kita sendiri, take sendiri. control atas diri kita. Betul. Nah, yang banyak orang nggak tahu adalah kita terlalu sering sebenarnya membuat standar diri kita itu mengikuti standar orang lain gitu. Mm-mm. Dan itu yang membuat kita akhirnya nggak punya kontrol atas diri kita. Kita Mm-mm. seringkali dikontrol dengan media yang memfigurkan sosok tertentu yang itu dijadikan sebagai standar karena memang diakui oleh mayoritas masyarakat kita. Nah, sehingga kita jadinya lupa nih bahwa kita itu cuman bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, makanya kata Deva, fokus aja sama kelebihanmu gitu. Kamu nggak bakal bisa mengontrol orang lain. Gitu. Orang lain Betul. bisa berada di posisi tertentu, ya pasti dia udah melewati banyak hal atau nggak melewati banyak hal karena privilege mungkin, tapi itu bukan itu di luar kendali kita. Jadi ya nggak usah ngurusin orang lain. Yang bisa kita handle, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Nah, makanya tadi banyak-banyak bersyukur dan nggak boleh insecure, insecure ya. Iya, ya insecure tuh Boleh kayaknya boleh. boleh. Tapi Bagaimana kita menyikapinya? betul. Oke. Wajar. Menurut aku tuh hal manusiawi sih kayak gitu Mhm. itu. Oke, manusiawi banget ya. Tapi bagaimana sih bisa agar kita tuh bisa benar-benar fokus ke diri kita sendiri? Apakah hanya cuman melihat kelebihan kita aja atau ada nggak step-step yang lain gitu? Ya ini, setiap orang tuh punya cara masing-masing ya. Ini Oke. pure cara aku ya. Oh yes. Setiap orang tuh punya cara masing-masing. Kalau ini pure cara aku. Aku tuh punya satu buku khusus untuk diri aku sendiri. Oke, menarik sekali. Iya, aku tuh punya satu buku untuk diri aku sendiri. Dan aku biasanya nuangin di dalam buku itu. Mm-mm. Kayak gitu. Kalau kata Aris mungkin journaling bisa ya. Yes. Aku biasanya ada satu buku aku yang benar-benar aku sayang banget. Aku sampulin, aku Mm-mm. bener yang aku kasih warna yang aku suka gitu. Itu biasanya aku tulis. Dan aku cari satu waktu buat aku mikir ke diri aku sendiri tadi. Aku Hmm. tulis nih, kira-kira Deva, kira-kira apa sih yang buat kamu bahagia? Aku Oke. tulis gitu. Deva apa sih yang buat kamu itu ngerasa sedih, overthinking itu ngelakuin apa? Aku tulis di situ. Deva, kira-kira kelebihan kamu apa sih? Kekurangan kamu ada di situ di buku aku, semua aku tulis. Di situ aku jadinya sering refleksi diri gitu Mm-mm. loh. Dan kayak, oh kelebihanku ini ya, kekurangan aku gini. Emang itu butuh proses yang nggak sebentar ya buat kita buat sampai cinta banget ke diri sendiri. Tapi itu penting banget sih Mbak gitu. Mm. Dan apa ya, ya udah itu tadi aku tulis semuanya dan aku tuh selalu yang aku lagi usahain sekarang adalah setiap hari coba refleksi diri. Jadi contohnya refleksi diri dan afirmasi positif Oh gitu. yes. Yes. Itu yang lagi aku coba jadiin kebiasaan dan lagi aku coba usahain ya. Emang konsisten kan susah ya. Mm-mm. Tapi aku lagi cobain itu. Jadi kayak setiap pagi bangun tidur, bangun tidur nih ya. Ya udah aku kayak afirmasi positif gitu. Terus setelah pas malam aku refleksi kira-kira hari ini udah ngelakuin apa aja sih, hal yang harus aku perbaiki besok itu apa sih gitu. Tapi sesekali juga aku pasti ngeliatin buku journalingku. Kalau terkadang kayak aku udah bener nggak ya, aku udah mulai berubah nggak ya dari kekurangan aku. Mm-mm. Aku sering-sering banget sih kadang ngecek buku journaling itu gitu. Oke. Itu secara aku ya, aku pasti punya satu buku itu gitu. Itu mulai menyadari pentingnya journaling itu kapan? Kapan ya? 1 tahun, 2 tahunan gitu sih Oh seingatku. gitu ya. Iya. Jadi udah banyak ya kelebihan dan kekurangan yang teridentifikasi. Iya betul. Dan itu ya ya memang untuk perubahan butuh waktu sih. Mm-mm. Tapi yang pasti adalah semuanya nggak instan ya. Kalau Deva Betul. bilang tadi ada proses panjang yang dilalui oleh masing-masing individu dan pastinya Mm-mm. itu berbeda tergantung dari latar belakang kita, tergantung dari privilege yang kita punya, tergantung dari ya itu tadi kemampuan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan semua kekurangan-kekurangan kita gitu. Nah, kalau sebagai seorang psikologi nih, Dev, akhir-akhir ini kan menurut aku ya, nanti kamu bisa koreksi. Menurut aku emang part tersulit dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, benar-benar menerima kekurangan kita dan kekurangan itu nggak selalu dari diri kita. Maksudnya gini, kalau case aku pribadi ya, aku tuh ada beberapa hal yang menurutku orang tua aku itu punya istilahnya apa ya? Bisa dibilang masalah gitu kan.
sebenarnya itu masalah mereka, tapi secara nggak langsung karena memang keluarga, itu kan pastinya berimbas ke diri kita kan. Mm-mm. Dan di titik tertentu kita memang harus berdamai dengan itu gitu. Agar kita juga bisa melanjutkan hidup kita dengan lebih itu dia lebih bisa punya kendali penuh atas diri kita. Nah, dalam proses menerima itu ternyata susah banget gitu. Iya betul. Itu kayak berkali-kali udah oke, ternyata down lagi, oke down lagi. Nah, di saat-saat down seperti ini, itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Oke, kembali lagi ya. Eh, aku selalu ini kan apa ya? Ketika aku ngerasa down itu adalah pertama kita kan bisa macam-macam yang ngelakuinnya ya. Hmm. Gini, teman-teman apa yang aku omongin sekarang ini ya Hmm. bisa jadi ketika teman-teman ngelakuin belum cocok gitu. Yes, Ya, tolong dia di highlight dulu ya. ya. Karena Gitu. nggak semua hal tuh works ya di orang Iya, lain gitu. Semua tuh works di kita. iya benar. Jadi teman-teman tolong di highlight ya gitu. Jadi teman-teman bisa untuk lebih kenal lagi diri sendiri. Jadi biasanya yang aku lakuin ketika down kayak gitu adalah aku selalu percaya bahwa betapa pentingnya adalah melibatkan Tuhan di atas segala-galanya Oke. gitu. Meskipun kita punya ilmu psikologi dan sebagainya, menurut aku ya pribadi. Yes. Kembali lagi, setinggi-tinggi ilmu ilmu apapun itu, bahkan ilmu psikologi yang aku pelajarin, kita kayaknya penting penting banget buat ngelibatin Tuhan dalam hal apapun gitu, Tuhan Yes. kita gitu kan ya. Selain itu yang kedua adalah biasanya aku bisa diskusi sama orang yang aku percaya gitu. Hmm. Contoh ketika memang di keluarga ada masalah, ya aku cari orang yang paling terdekat. Contoh kakak. Ya Hmm. udah aku pasti coba diskusi kak ini gimana, lagi ada kayak gini-gini gimana, harus apa, kita bagi tugas kah atau apa, kayak gitu sih yang biasanya aku lakuin. Oke. Ya gitu sih. Terus yang ketiga adalah menurut aku adalah betapa kita harus yakin sih sama apa yang kita lakuin gitu. Kita harus kayak positive thinking gitu loh. Aku sekarang percaya apa yang kita pikirkan tuh insya Allah akan terjadi gitu loh. Yes. Iya kan? Manifestasi ya, Manifesting, manifesting. manifesting ya, manifesting positif itu aku percaya itu sih. Jadi apa yang aku lakuin ya udah kayak ya udah Bismillah, Insya Allah pasti bisa kok untuk ini. Dan aku percaya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita omongkan itu Insya Allah akan terjadi gitu loh. Oke. Nah, wah menarik banget ya. Terakhir nih mungkin deh karena waktunya juga terbatas ya. Em, dari banyaknya hal yang menurut aku kita bahas tadi, itu ada satu hal yang belum kita bahas yaitu tentang kepercayaan diri. Nah, jadi kan kalau kita sudah menemukan, mengenal diri kita sendiri, ada yang namanya kita itu harus berkembang lah, ya kan? Kita harus show uh, our best gitu kan. Apa sih yang terbaik yang kita punya harus kita tunjukkan. Nah, dalam proses itu ada yang namanya kepercayaan diri yang harus dibangun. Nah, gimana caranya? Ini versi kamu ya. Kalau dari buku ini juga sebenarnya dijelaskan ya, tapi kita mari mengelaborasi dengan pengalamannya Deva. Bagaimana kita bisa lebih percaya diri untuk menunjukkan siapa sih diri kita. Karena sekarang itu kan zamannya misalnya di media sosial, misalkan dalam kehidupan bermasyarakat aja ya kan. Kalau kamu bisa menentukan nih dan menunjukkan siapa kamu ya, di situ kamu akan apa ya istilahnya punya value tersendiri gitu di mata orang lain. Nah, gimana caranya menurut kamu? Untuk nunjukin Kepercayaan diri biar lebih self confidence-nya tuh lebih lebih ada. untuk nunjukin kepercayaan diri. Yang pertama, teman-teman harus tahu. Tadi aku bilang kesukaan apa kelebihan kekurangannya itu pasti harus tahu dulu sama diri sendiri. Kedua adalah kira-kira itu apa ya value teman-teman itu seperti apa sih? Teman-teman harus bisa nemuin value buat diri sendiri itu mau seperti apa gitu. Dan yang ketiga adalah untuk kita bisa bangun kepercayaan diri adalah tunjukin diri kita yang terbaik gitu loh. Hmm. Apa ya jangan terlalu ngedengar apa kata orang. Selama selama omongan orang itu baik, ya udah nggak apa-apa jadiin masukan dan introspeksi diri. Tapi kalau emang omongan orang itu nggak membangun dan ngejelekin kita, ya udah cukup tahu aja kayak gitu, nggak usah Oke. pakai ditanggapin atau apa gitu ya. Terus Cukup selanjutnya tahu. adalah untuk selanjutnya adalah kepercayaan diri sendiri adalah berani mencoba kayak gitu. Berani mencoba kalau ada kesempatan. Ya tadi aku bilang, ya udah pakai aja kalau selama teman-teman ngerasa porsinya ya udah segitu aku mampu ya lakuin aja. Terus jangan lupa nih teman-teman adalah
cari lingkungan yang benar-benar support teman-teman Yes. kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu kayak pasti kan kita untuk menjaga kepercayaan diri itu kan pasti nggak bisa 100% bagus ya. Heeh. Dan itu butuh lingkungan yang apa ya, yang support sistemnya bagus banget gitu. Yang nggak bakal ngejatuhin teman-teman, malah bisa ngedorong teman-teman, ayo dong, coba lagi nih, coba lagi. Kamu udah nampilin yang terbaik kayak gitu. Penting banget sih buat cari lingkungan yang positif kayak Oke, gitu. yes, aku sepakat banget cari lingkungan yang positif ya. Tapi kalau kamu misalkan lingkungan kamu itu nggak baik, Heeh. kan toxic gitu ya, kalau Jawa kata anak muda zaman sekarang toxic. Kamu orang yang akan memilih stay or leave. Aku orangnya yang cukup tahu aja. Iya gitu, soalnya gini, menurut aku adalah contoh nih, aku kembali lagi masalah mencintai diri sendiri. Aku pasti udah tahu nih, contoh aku di lingkungan. Ketika aku di lingkungan yang nyaman, aku akan bertahan. Hmm. Tapi kalau aku di lingkungan ngerasa orang nggak bisa menghargai aku dan sebagainya, ya buat apa aku di situ gitu Oke, loh. Itu bukan ruang aku, bukan tempat aku gitu. Buat apa aku bertahan di sana kalau orang nggak menghargai aku gitu. yes, Karena kenapa? Kalau kita bertahan, ujung-ujungnya bakal sakit ke diri kita iya sendiri betul. gitu. Dan orang juga nggak akan peduli sama diri kita kan, Hmm. yang bisa nolong ya pasti diri kita sendiri gitu. Dan aku apa ya, kalau aku emang udah nggak cocok, aku ibaratnya kayak mundur alon-alon kayak gitu. Istilahnya ya udah nggak usah pakai ngejudge orang lain, nggak usah pakai aduh tuh lingkungan jelek, udah jangan deket-deket ya nggak gitu juga. Jadi mundur baik-baik aja gitu. Tapi Oke, tetap kayak ngejaga silaturahmi. Kalau dia pengen silaturahmi sama kita ya udah nggak apa-apa yes, gitu. Tapi ya bukan berarti yang aku harus ke situ terus gitu enggak. ya. Karena bertahan tapi menyakiti diri kita sendiri juga Betul, buat apa ya? aku lebih kayak ngebatasin diri aja. Ya, apalagi kalau di lingkungan tersebut kita nggak bisa berkembang. Betul, apalagi nggak dihargain itu emang buat apa gitu sebagai aku. Betul. Jadi, em, kalau misalkan buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa berada di lingkungan yang toksik gitu ya, jangan takut untuk keluar karena sebenarnya ketika kita membuka pintu, itu sebenarnya banyak pintu-pintu lain yang bisa kita buka gitu. Ya nggak sih? Jadi Betul. siapa tahu kita keluar dari situ, kemudian kita menemukan lingkungan yang lebih sehat lagi gitu. Iya, Kecuali pokoknya. kalau misalkan di tempat kerja ya, kadang kan kalau di tempat kerja kan ya kita mau nggak mau harus menyelesaikan kontrak tertentu atau seperti apa gitu. Tapi tetap selain kerjaan ya kita mencari tempat yang lain untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Betul. Jadi ya ibaratnya banyak-banyakin teman aja, banyakin Hmm, kenalan-kenalan aja. Pasti ada yang cocok kok. Nggak mungkin ya kita kenalan banyak orang nggak cocok itu kayak nggak mungkin deh. Pasti ada yang cocok gitu. ya, nggak mungkin ya. Iya nggak mungkin sih. Pasti ada Oke. yang cocok selama kita bisa analisa juga kayak oh, aku ini oke lah bisa nih coba aku deketin gitu. Kalau emang cocok ya udah gitu. Oke. Kalau cocok lanjutin ya. Iya dong, kalau cocok mau lanjut aja, kalau yang nggak cocok mau ngapain. Karena menurut aku kan dalam berteman atau dalam hal apapun tuh butuh nggak bukan diri kita aja yang usaha, harus sama-sama saling usaha Yes, gitu. betul sekali, betul betul. Dan itu semua tentu saja bisa terjadi, kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik, kita bisa berkembang dan sebagainya. Tentu saja fondasi utamanya adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dan benar-benar Betul. memahami bahwa kita itu worth it. Kita tuh worth it kok untuk dipertahankan orang lain, maksudnya kayak untuk dihargai orang lain. Ya Kita sangat betul. berharga. Kalau kita udah tahu kita berharga, maka kita akan lebih mudah untuk explore banyak hal dan kita juga tidak akan terjebak di lingkungan yang toksik tadi ya. Oke, Deva, kayaknya waktu kita sudah habis nih. Ada nggak pesan terakhir singkat aja dari kamu? Oke, buat teman-teman semuanya, kita di sini sama-sama belajar, berproses, dan bertumbuh jadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Nggak ada kata terlambat sih buat teman-teman untuk kenal sama diri sendiri. Itu pun ya bagi aku juga nggak ada kata terlambat untuk kita kenal diri sendiri. Terus aja cari tahu teman-teman sukanya apa, nggak sukanya apa. Intinya teman-teman itu berharga banget buat hidup teman-teman gitu loh. Jangan saya biarin teman-teman tuh kayak ngerasa sedih, ngerasa nggak berharga. Karena diri kalian tuh berharga banget kok gitu. Yang paling penting adalah penuhi diri kalian sendiri dulu sebelum kamu penuhi diri orang lain. Kayak gitu. Wih, Itu sih kalau thank aku. you so much Deva sudah menemani aku ngobrol pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan buat teman-teman for your information kita hari ini lagi ada di perpustakaan RBC ya. Di sini ada cafe, ada coworking space dan juga ada perpustakaan yang banyak banget menyediakan buku-buku. Jadi kalau kalian butuh tempat untuk nongki-nongki sama teman-teman bisa datang ke RBC Institute. Thank you for watching. Bye.